Don't get up. More ravishing than ever, big sister. Halo para sekte yang makin tersesat, gimana nih? Masih suka mainin sabun sama burung nggak? Oke, setelah sebelumnya kita sudah membahas GOT season pertama, Babang di sini akan melanjutkan membahas Game of Thrones untuk season kedua, di mana tokoh serta kompleksitas permasalahan dari series ini semakin berkembang. Penasaran gak nih, gimana kelanjutan dari kehidupan yang membanggakan di Seven Kingdom? Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi Anda, dan selamat lalajo. Mari kita sebutkan kodenya biar kita tidak lupa guys. No is no bar. Scene dimulai dengan sebuah pertandingan yang dibintangi oleh Sandor Clegane dalam perayaan penamaan King Joffrey sebagai seorang raja baru di Seven Kingdom. Tak lama setelah itu datanglah Encebol atas perintah dari ayahnya yang sebelumnya menobatkan Tyrion sebagai The Hand of the King. Tentunya Tyrion diperintahkan dalam mengawasi Joffrey karena si bocil laknat ini belum cukup umur dan selalu bertindak bodoh dalam setiap keputusannya. Maklum guys, dinasti. Iya kan, emang dinasti ya. Sesampainya di sana, Tyrion datang menemui para saudara-saudaranya dan turut serta berbelasungkawa atas kematian Ned. Meninggalkan perayaan, Tyrion langsung menuju ke ruang Dewan Kerajaan. Di ruang inilah Cersei sedang mengadakan pertemuan dengan para penasehat raja. Dalam pertemuan itu, mereka membahas kondisi kerajaan dalam menghadapi musim dingin ke depannya yang diprediksi akan berlangsung sedikit lebih panjang. Cersei bertanya kepada Tyrion perihal tujuan datang ke sini. Tyrion tanpa banyak bacot dengan begitu cepatnya dia memberikan sebuah surat perintah dari ayahnya. Tentunya surat tersebut menyatakan kalau Twin Lannister ayahnya melantik Tyrion sebagai penggantinya untuk menjabat sebagai The Hand of the King. Mengetahui perintah itu pun, Cersei langsung memerintahkan agar semua para penasehat kerajaan untuk pergi keluar. Tyrion mengatakan kalau kondisi mereka sebenarnya sedang kalah dalam peperangan. Tyrion menyalahkan Joffrey atas perlakuannya yang semena-mena dalam menghukum mati seorang Ned Stark. Kejadian inilah yang membuat keadaan sekarang menjadi semakin buruk. Disinilah peran Tyrion yang ingin menawarkan pembebasan kedua anak Ned Stark untuk ditukar dengan Jaime Lannister. Akan tetapi, Cersei sendiri tidak mengetahui keadaan Arya sampai sekarang dan entah di mana. Scene kemudian berpindah ke Winterfell. Bran di sini sedang menghadapi berbagai aduan dari rakyat utara. Tentunya Bran sekarang harus dengan terpaksa memerintah Winterfell untuk sementara waktu dikarenakan kakak-kakaknya dan ibunya untuk sementara waktu posisinya tidak berada di Winterfell. Sehingga sekarang Bran lah yang menjadi Lord of the Winterfell yang dibantu juga oleh Maester Luwin. Kemudian scene berpindah, di mana di sini diperlihatkan sebuah komet dan seekor dire wolf yang sedang menghampiri sebuah kolam. Seperti biasa, keanehan itu adalah mimpi dari seorang Bran. Bran yang terbangun langsung bergegas ke tempat yang dilihat di dalam mimpinya tersebut, ditemani oleh Olor dan Osa. Entah apa maksud dari mimpi tersebut. Kembali ke kehidupan Daenerys dan tiga naganya, ia meneruskan perjalanan menuju The Seven Kingdom bersama dengan para rakyat Dothraki. Tiba-tiba saja seekor kuda pemberian dari Khal Drogo mati begitu saja. Sedangkan sekarang ini keadaan dari Daenerys sungguh sangatlah mengkhawatirkan. Para rombongannya yang kelaparan dan tak memiliki persediaan makanan yang cukup harus berjalan di tengah teriknya sinar matahari. Karena keadaan yang semakin buruk, Daenerys memerintahkan kepada pasukannya untuk segera mencari tempat perlindungan terdekat. Sekarang kita kembali kepada kisah Jon Snow yang pergi menuju keluar dari The Wall. Di sini rombongan para Night Watch telah sampai di kediaman Craster, seorang wildling yang hidup bersama istri dan anak-anak perempuannya. Craster bahkan mengawini anak-anak perempuannya setelah mereka cukup usia dan akan terus seperti itu. Gila guys, ini nih the real Sang Sugiono. Oke, lanjut. Lalu Jon mulai penasaran anak lanangnya di mana, kok yang ada cuman wedok doang.
Saat berada di dalam kediaman Craster, Ser Jeor mengatakan telah banyak desa-desa yang sudah ditinggalkan oleh para penghuninya. Ser Jeor penasaran dan menanyakan kemanakah mereka pergi. Craster mengatakan pada orang-orang desa tersebut pergi bergabung dengan Mance Rayder. Mance Rayder ini ternyata adalah pemimpin dari para Wilding. Craster meminta kepada Ser Jeor untuk beristirahat di tempatnya untuk malam ini. Craster mengizinkannya dengan syarat jangan ada yang berani menyentuh istri-istrinya. Iya kek, ambil aja deh sama lo semualah, sisain satu kek. Nah, pakai. Scene berlanjut lagi ke Dragonstone, di mana Stannis Baratheon berada. Diperlihatkan sebuah prosesi ritual yang mana Stannis membakar para dewa-dewa lamanya berdasarkan saran dari Melisandre. Setelah prosesi ritual tersebut, Stannis mengirimkan surat ke seluruh penjuru Seven Kingdom kalau ialah raja yang sebenarnya setelah kematian dari King Robert. Stannis juga berani memberitahukan bahwa Joffrey adalah anak haram dari hubungan Jaime dengan Cersei. Stannis juga mengirimi ultimatum bahwa dia akan mendatangi King's Landing untuk mengambil tahtanya kembali ke tangan yang sebenarnya. Surat tersebut pun sampai ke tempat Robb berada. Robb segera mendatangi tempat di mana Jaime ditahan. Robb menyampaikan semua isi surat yang didapatkannya dan mengatakan kepada Jaime yang sebenarnya terjadi. Maka dari sinilah Robb akhirnya mengetahui alasan ayahnya dihukum mati. Tak lain ya karena Ned mengetahui rahasia hubungan Aslehos Joss antara Cersei dan Jaime. Akhirnya Robb memerintahkan Ser Alter Lannister, seorang tahanan perang yang berada di Camp Winterfell. Diketahui juga kalau Ser Alter adalah sepupu dari Cersei sekaligus Jaime. Robb memerintahkan Ser Alter untuk menyampaikan pesan perdamaian kepada Cersei, tentunya dengan syarat ia harus membebaskan saudara-saudaranya dan mengembalikan tulang belulang dari mendiang ayahnya. Robb juga meminta syarat agar mereka tak mengganggu Winterfell lagi karena Winterfell akan menjadi sebuah kerajaan yang berdiri sendiri tanpa naungan manapun. Tetapi apabila Cersei tidak memenuhi syaratnya, Robb akan menemui King's Landing dengan mayat para Lannister. Mengerikan. Lalu setelah pertemuan itu juga, Theon memberi sebuah saran kepada Robb. Kalau kita tidak bisa melawan para keluarga Lannister dengan hanya modal berani saja, kita juga membutuhkan beberapa kapal-kapal untuk dipakai. Theon juga menawarkan untuk bersekutu dengan ayahnya dan akan berperang bersamanya. Tak lain alasannya karena Theon sudah merasa mendapat banyak jasa dari ayahnya Robb. Akan tetapi saran tersebut tidak disetujui oleh ibunya Robb. Catelyn beralasan kalau ayahnya Theon Lord Greyjoy tidak bisa dipercaya begitu saja. Namun di sisi lain, Robb sangatlah membutuhkan kapal-kapal darinya. Lalu Robb juga meminta kepada ibunya untuk mendatangi Renly Baratheon untuk bersekutu dengan Robb. Karena dengan bergabungnya Renly dan pasukannya, kekuatan pasukan Robb tentunya akan jauh lebih kuat untuk melawan para Lannister. Kembali lagi ke King's Landing, di mana Cersei yang sedang menemui Lord Baelys. Cersei meminta agar Lord Baelys mencari Arya, anak dari Ned yang sebelumnya dinyatakan hilang. Ia mengatakan bahwa Arya sepertinya pulang lagi ke Winterfell, tetapi mata-mata dari Cersei yang berada di Winterfell membantah akan hal itu, karena ia tak melihat tanda-tanda dari kembalinya Arya ke Winterfell. Lalu Cersei meminta kepada Lord Baelys untuk mencari di mana lokasi Arya berada. Bukan tanpa sebab, Cersei sendiri memiliki tujuan untuk menjadikan Arya sebagai alat negosiasi bertukar dengan Jaime Lannister. Hingga sampailah di mana secara tidak sengaja di obrolan tersebut, Lord Baelys menyinggung hubungan antara Cersei dan Jaime. Seakan tak terima dengan perkataan Lord Baelys, Cersei memerintahkan penjaganya untuk menangkap dan memotong lehernya. Tetapi dalam sekejap, Cersei malah berubah pikiran dan malah melepaskan Baelys dan mengancamnya agar tidak mengulangi untuk mengatakan tentang hal itu lagi. Kemudian Cersei mendatangi Joffrey, anaknya yang sedang berada di ruangan Iron Throne. Ia mengatakan kepada Joffrey kalau Arya menghilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Lalu Joffrey juga mengatakan kepada ibunya kalau ia mendengar kabar bahwa Joffrey sendiri adalah anak haram dari ibunya dan Jaime pamannya. Ia juga mengatakan berapa banyak anak haram yang dimiliki oleh King Robert selain dari dirinya. Mendengar perkataan tersebut, Cersei secara spontan langsung menampar Joffrey atas perkataannya tersebut.
Joffrey ini sok jagoan guys, dia malah berani mengancam ibunya akan dihukum mati apabila ia melakukannya lagi. Parah nih, anak haram konstitusi ini. Setelah kejadian tersebut, Cersei langsung memerintahkan untuk membunuh semua anak haram dari King Robert. Beruntung saja, Gendry yang pergi meninggalkan King's Landing dengan Arya kebetulan sedang menuju ke utara. Udah berakhir nih guys episode pertama dari season kedua Game of Thrones. Penasaran gak nih untuk episode selanjutnya? Tunggu di next video berikutnya.